Pada ruang lingkup pembahasan di pertemuan kali ini nantinya kita akan membahas penjelasan atau definisi dari dedicated server dan juga dedicated hosting. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan dedicated server? Nah, pertanyaan ini itu biasanya muncul pada kita yang ingin mengelola blog ataupun website dengan cara yang lebih profesional. Biasanya, ketika seseorang itu merasa kurang puas dengan segala batasan yang ada pada hosting versi gratis, ataupun ketika seorang blogger ingin memindahkan blog dari Blogspot ke WordPress self-hosted. Nah, istilah dedicated server ini itu sangat erat dengan yang namanya hosting, karena memang pada faktanya dedicated server itu adalah salah satu tipe hosting. Maka dari itu, definisi dari dedicated server itu adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Artinya apa? Jika kita memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, di mana sebenarnya dalam hal ini kita hanya menyewa, maka kita akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Dan nantinya kita dapat melakukan pemilihan sistem operasi sendiri dan juga langsung menginstalkan pada server kita. Kemudian juga kita secara bebas menginstal software aplikasinya sendiri dan bahkan mengupdate aplikasi yang sudah dipakai. Dan masih banyak lagi yang lainnya karena di situ kita mempunyai akses penuh. Nah, secara mendasar yang namanya dedicated server itu termasuk jenis server pribadi yang hanya digunakan sebagai tempat menyimpan blog maupun web dengan kunjungan yang ekstrim, sehingga mampu menangani beban yang sangat tinggi dan melayani jumlah pengunjung yang di atas level jutaan. Seperti contohnya misalkan di situ ada yang namanya perusahaan ataupun situs Facebook maupun Google, di mana di situ menggunakan jenis dedicated server. Oleh sebab itu, yang namanya dedicated server itu tidak bisa dioperasikan dalam share hosting. Ini beberapa gambar ataupun contoh sebuah data center yang ada pada perusahaan Facebook, mana di situ hanya salah satu saja data centernya di Swedia. Kemudian servernya untuk menampung berbagai jenis data yang ditampilkan pada Facebook itu bentuknya seperti ini, memanjang ke seluruh ruangan. Kemudian di sini juga sebagai contohnya data centernya punya Google, ya. Ini salah satunya juga untuk data center pada Google. Tampilan untuk servernya seperti ini, banyak sekali. Ini juga. Kemudian dedicated hosting itu identik dengan layanan hosting di mana sebuah server yang dipakai hanya oleh satu buah akun ataupun satu orang klien saja. Nah, yang namanya dedicated hosting itu terdiri dari colocation dan juga dedicated server, di mana di situ yang namanya colocation itu merupakan sebuah server di mana nantinya itu mesin akan disediakan oleh klien sendiri dan akan diletakkan pada data center penyedia hosting. Nah, sedangkan dedicated server di situ mesinnya disediakan oleh pihak penyedia hosting. Jadi perbedaannya di situ, kalau colocation kita membeli sendiri server yang nantinya akan kita gunakan pada sebuah data center, sedangkan dedicated server di situ kita langsung menyewa servernya yang sudah ada pada data centernya. Dimana di situ yang namanya data center adalah tempat penyimpanan seluruh server-server yang digunakan
pada dedicated server. Sedangkan virtual server itu adalah layanan yang mirip dengan dedicated server namun tidak memiliki fisik server karena dibangun menggunakan teknologi virtual dari dedicated servernya. Selanjutnya di sini supaya agak lebih memahami apa itu dedicated hosting, kita bandingkan dengan hosting yang lainnya. Di antaranya ada share hosting dan juga VPS hosting. Khusus untuk dedicated hosting, di situ kita menyewa dedicated server, di mana kita menyewa sebuah fisik komputer secara penuh, sehingga pelanggan itu harus menginstalasi sistem operasi dari awal, kemudian mengkonfigurasi jaringan, dan bahkan nantinya menginstal aplikasi pendukungnya sendiri. Jadi kita sama saja seperti membeli server sendiri pada toko komputer, dan nantinya otomatis kita akan kelola sendiri. Kemudian perbandingannya dengan VPS hosting, untuk menyewa VPS itu kita tidak perlu menyewa fisik komputer servernya, tapi kita hanya menyewa komputer virtual di mana provider membuat VPS dari dedicated server dengan cara menginstalkan software hypervisor seperti Proxmox. Sehingga satu dedicated server nantinya bisa dibuat beberapa VPS dengan membagi spesifikasi hardware dari dedicated server ini. Nah, di sini pelanggan itu menginstal aplikasi server sendiri karena provider hanya menyediakan sistem operasinya saja. Sama seperti di penjelasan materi VPS ya, di situ kalian sudah paham pasti. Sedangkan hosting yang satunya yaitu share hosting, itu adalah di mana provider menyewakan folder dan database tertentu kepada pelanggan sehingga pelanggan itu bisa langsung upload file pada web ataupun database dan tidak perlu lagi install OS maupun aplikasi server. Mudahnya untuk share hosting ya sama saja, di situ para pengguna hanya langsung pakai saja tempat penyimpanan database-nya tanpa perlu harus tahu menahu servernya maupun pengelolaan ataupun manajemen servernya. Pokoknya tinggal pakai saja. Nah, yang namanya dedicated atau colocation server itu cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan resource yang besar serta memiliki traffic website yang tinggi, di mana modul tertentu yang tidak ditemukan di layanan share hosting serta tingkat keamanan data yang tinggi ketika kita pakai dedicated server. Selanjutnya, apa sih fungsi dari dedicated server? Yang pertama, di situ memiliki kendali penuh atas data yang disimpan. Selanjutnya, mendapat kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding hosting yang lain. Selanjutnya, kapasitas atau memori penyimpanan itu tidak terbagi-bagi dengan pengguna lain atau istilahnya adalah share resource ya. Dan yang keempat, itu fleksibel. Karena selain digunakan untuk membuat website, kamu itu juga bisa memanfaatkan server itu sebagai tempat penyimpanan data atau istilahnya library. Nah, di situ meski memiliki fungsi yang sangat berguna dan menarik untuk dicoba, namun jenis server yang satu ini atau dedicated server itu kurang cocok atau bahkan tidak disarankan untuk kalian yang menggunakan website sebagai blog pribadi ataupun hanya untuk portofolio saja. Jadi untuk website biasa itu kita tidak sarankan untuk memakai dedicated server. Kita cukup pakai kalau misalkan website pribadi hanya untuk memposting materi saja yang sederhana pastinya ya, di situ kita bisa pakai share hosting. Kemudian manfaat dari dedicated server itu diantaranya yang pertama ada dapat menggunakan alamat IP dedicated, kemudian dapat meningkatkan traffic dari SEO, kemudian keamanan yang terjamin,
Selanjutnya fleksibilitas dan peningkatan kontrol. Kemudian peningkatan bandwidth-nya juga, memiliki kebebasan kustomisasi pada software maupun konfigurasi yang lain, karena di situ kita punya hak akses penuh pada sebuah servernya. Performa dan kinerjanya yang tinggi pada dedicated server, dan juga memiliki akses penuh sebagai administrator atau akses root secara penuh. Nah, di situ manfaat dari dedicated server. Nah, dengan menempatkan website di dedicated server hosting, kemungkinan menghadapi masalah yang berkaitan dengan offline atau downtime pada website itu akan berkurang drastis. Atau istilahnya, websitenya ketika akan diakses karena pengunjungnya banyak, terjadi down atau tidak bisa diakses sama sekali. Kalau pakai dedicated server, nantinya tidak akan terjadi hal yang seperti itu.